Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Dari narasumber kita, yaitu dari Bapak Frans Kumara. Dengan segala hormat saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan saya Frans Kumara dari PT Fransindo Destra Teknik. Perusahaan kita berada di Lampung. Kita juga cabang di Pasar Kemis, Tangerang, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang trading. Trading itu jual beli barang untuk spare part industri dan juga jasanya. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, Kak Emi bisa ditanyakan pertanyaan pertama? Baik, Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisa Fitri. Izinkan saya bertanya, Bapak. Usaha Bapak itu bergerak di bidang apa yang Bapak jalan sekarang, Bapak? Baik, Bapak, cukup. Jadi usaha kita itu untuk jual beli barang maupun jasa di industri. Nah, industri beberapa industri yang kita jualin saat ini, industri, terus power plant, terus ada manufacturing, terus ada chemical industry, dan trading. Nah, trading itu kita bilang kita cari spare part, customer ada permintaan spare part, kita carikan, kita jual ke customer. Pertanyaan yang kedua, mungkin saya sendiri apa ya yang mau bertanya. Jadi dalam bisnis yang Bapak jalani sekarang tuh, bagaimana cara Bapak untuk bernegosiasi dengan Bapak, dengan konsumen Bapak? Cara Bapak berkomunikasi dengan cara negosiasi seperti itu, Pak? Di bisnis itu cari masalah solusi. Jadi apa yang ada di kita itu masalah, itu bisa jadi solusi. Jadi di situ kita nggak hanya tawarkan harga kita lebih murah, enggak. Tapi kalau Bapak beli sama saya atau kalau Ibu beli sama saya, Ibu atau Bapak bisa selesai masalahnya. Kenapa? Kita kasih solusinya gitu. Jadi kalau kita explore sesuatu, bisa kasih solusi, orang lebih senang beli itu kalau ada nilai tambahnya. Nah, yang kita perlu gali itu nilai tambahnya itu. Mungkin kita lanjut pada pertanyaan ketiga yang akan ditanyakan oleh Kak Ali. Pertanyaan yang ketiga, kemudian Bapak mendapatkan barang dari mana itu, Pak? Kalau untuk barang-barang dari mana, kita bisa import banyak. Kita barang-barang yang kita jual dari PT Fransindo bisa dicek juga. Kita ada website juga www.fransindo.com, itu bisa dicek di website kita jualannya apa aja. Jadi kita banyak di industri itu ada valve itu, ada kompresor spare part, ada instrumentasi. Nah, barang-barangnya dari mana? Dari Amerika, dari Cina, dari Eropa, ada dari Asia juga ada, dari Indonesia juga ada. Oke, mungkin langsung saya aja mungkin apa ya? Nah, dari yang Bapak jelaskan tadi mengenai ekspor, impor gitu kan. Terus bagaimana sih Bapak berkomunikasi dengan orang luar? Gitu kan namanya ekspor impor tuh biasa kita berkomunikasinya dengan bukan hanya orang Indonesia gitu kan, Pak ya. Nah, bagaimana cara Bapak berkomunikasi dengan orang-orang luar? Kalau kita komunikasi, ya kita banyak ya, ada WhatsApp, terus ada email, ada web, terus ada Alibaba, terus ada gampang kan sebenarnya, kita tinggal translate aja kan gitu. Kita sebenarnya kalau kita nggak ngerti bahasa Inggris ya kita tinggal translate aja kan gitu. Tapi kalau memang komunikasi, pasti komunikasi biasanya banyak bahasa Inggris ya gitu. Untuk bahasa Inggris kita bisa komunikasi by email, kita biasa komunikasi by WhatsApp. Untuk selanjutnya mungkin dari Kak Fajar, bisa dilanjutkan pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Dan selanjutnya, sejak kapan berdirinya bisnis Bapak? Nah, kalau untuk mulai kita dari 2015 sampai 2017 kerja. 2017 akhir itu saya buat perusahaan saya sendiri, CV Fransindo. Nah, itu masih aktif juga perusahaannya sampai sekarang. Terus di 2020 itu kita bikin entitas lagi, jadi PT Fransindo Destra Teknik. Itu dengan perusahaan yang sama. Jadi kita udah ngejalanin
bisnis ini mungkin kalau saya hitung udah 8 tahun ya. Mungkin selanjutnya dari pertanyaan saya, Oke. faktor penting atau pandangan yang terpenting dalam sebuah komunikasi bisnis itu aspek apa saja yang perlu diperhatikan, Bapak? Faktor budaya dan lain-lain gitu, itu di bisnis tuh udah nggak itu lagi ya, udah nggak ada hubungannya sama sekali ya gitu untuk faktor budaya komunikasi. Tapi kalau untuk kita faktor komunikasi itu lebih kita di bisnis itu penyetaraan gitu. Jadi kita itu kalau kalau kata anak-anak sekarang, kalau kita satu frekuensi itu lebih gampang ya. Jadi ada satu frekuensi misalnya gini, kalau ini yang saya praktek ini, kalau orang butuh bola ya kita ngomonginnya bola gitu. Kalau orang hobinya pancing ya kita ngomonginnya pancing. Kalau orang ngomonginnya hobi tenis ya kita coba obrolin tenis. Jadi itu di situ penyetaraan ya saya bilang gitu. Jadi ketika kita samain frekuensinya itu jadi lebih gampang. Baik Bapak, mungkin ada satu pertanyaan terakhir dari kelompok kita mengenai komunikasi bisnis. Silakan untuk Kania. Perkenalkan, nama saya Nia Feliana, izin bertanya Pak. Apa saja sih kendala ketika Bapak berkomunikasi dengan konsumen? Jadi kalau untuk kendala komunikasi sendiri saya rasa nggak ada ya gitu, nggak ada kendala sih harusnya. Cuman ya memang biasanya kendala kita tanya ini kontaknya dari mana kan gitu kan, kontaknya dari mana, terus ini kenal dari mana, ya itulah kita gali kita gali kan gitu. Jadi kita gali itu ya bisa dari satpam perusahaannya, bisa dari teman-temannya, bisa. Terus kalau kalian memang mau aktif, ada satu aplikasi tuh di LinkedIn namanya di Play Store atau di iOS tuh apa namanya nggak tahu saya kalau di iOS. Nah itu ada tuh kan gitu, cari aja LinkedIn tuh kan gitu. Itu banyak profesional kalau memang kalian mau coba belajar, terus coba kenal profesional itu kegiatannya apa, terus ngisi apa. Nah di situ banyak tuh gitu. Buat ilmunya saya bilang di situ bisa digali lah di LinkedIn itu. Jadi itu isinya sosial media buat para profesional ya kayak gitu. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawaban Bapaknya. Semoga bermanfaat untuk kita semua juga, dan mungkin untuk teman-teman kita yang nanti melihat dari wawancara kita kali ini dengan Bapak. Baik, untuk pertanyaan saya itu bergerak di bidang apa bisnis yang Bapak jalani saat ini? Jadi bisnis yang Bapak itu jalani itu untuk jual beli barang maupun jasa di industri. Jadi untuk di industri itu ada beberapa yang mereka jalani saat ini. Nah, selain di industri, mereka juga ada di power plant, manufacturing, chemical industry, dan trending. Nah, di trending ini mereka itu kayak mencari spare part. Nah, kalau ada customer yang minta dicarikan, jadi nanti mereka carikan. Jadi nantinya itu kalau sudah dapat itu nanti mereka jual ke customer yang minta dicarikan itu tadi. Jadi di usaha Bapak ini itu hampir sama dengan kayak jualan online. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara Bapak untuk bernegosiasi dengan customer? Bapak Frans ingin menjawab, dalam bisnis selalu ada masalah dan solusi. Tidak hanya menawarkan harga yang murah, tetapi orang akan lebih senang jika kita memberi solusi dan memiliki nilai tambah dari barang yang kita tawarkan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana cara Bapak berkomunikasi dengan orang luar atau dalam artian komunikasi lintas budaya? Bapak Frans ini menjawab, komunikasi bisnis yang Bapak Frans gunakan dengan orang luar atau bisa dikatakan sebagai komunikasi lintas budaya adalah dengan cara memanfaatkan teknologi informasi modern. Contohnya bisa lewat WhatsApp dan aplikasi lain yang saat ini bisa digunakan dengan menggunakan translate atau penerjemah online. Jadi pertanyaan yang saya tanyakan ke Bapaknya itu, apa saja kendala ketika Bapak sedang berbisnis dengan konsumen? Tentunya kata Bapaknya ada, salah satunya ada penolakan dari si customer itu, tapi di situ kita tidak boleh berkecil hati ya, jadi kita harus tetap berusaha untuk mencoba lagi terus menerus agar kayak usaha kita tuh lancar gitu. Nah yang kedua ada komunikasi, kayak komunikasinya mungkin bisa lewat ini ya, online gitu. Tapi kan setiap komunikasi pasti aja ada terkendala gitu. Nah tapi itu bisa kok ada kayak bantuan dari aplikasi lain, jadi kayak kita bisa menerjemah mungkin ya, jadi bisa lebih mudah juga memahami. Jadi kayak pasti setiap ada kendala itu ada solusinya juga. Untuk pertanyaannya, sejak kapan berdirinya perusahaan atau bisnis Bapak? Bapak Frans menjawab, sejak tahun 2017 akhir mendirikan atau membuat PT tersebut, di mana yang dinamakan PT Prasindo. Kemudian di tahun 2020
beliau mengupgrade-nya menjadi PT Pransindo Detra Teknik di perusahaan yang sama dan masih aktif sampai saat ini. Bam